Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 2025 RPLI akan mempresentasikan tentang hakikat anak usia dini. Kelompok kami terdiri dari Elisa Bana, Samara Fani Hanifa, Tias Megasari, dan Tuti Handayani. Dalam materi ini, kita akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, definisi anak usia dini. Yang kedua, bagaimana tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, bagaimana karakteristik anak usia dini. Menurut National Association for Education of Young Children, anak usia dini adalah anak berumur sekitar 0 sampai 8 tahun. Pada rentang usia inilah perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan manusia terjadi dengan sangat pesat. Karena itu, pendidikan anak usia dini perlu berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun psikologis. Masa ini dikenal juga sebagai masa Golden Age. Masa awal kehidupan anak disebut masa Golden Age karena kemampuan otak untuk menyerap informasi sangat tinggi. Apa yang anak alami dan dipelajari di masa ini akan sangat mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Pendidikan anak usia dini adalah langkah pendidikan yang direncanakan untuk membantu tumbuh kembang anak sejak lahir sampai usia sekitar 6 tahun, baik melalui pendidikan formal, non-formal, maupun informal, agar anak siap melanjutkan pendidikan dan memiliki kecerdasan yang optimal. Tujuan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, membantu anak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka bisa hidup lebih mandiri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak untuk mendapatkan stimulasi perkembangan sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam kehidupannya sendiri. Yang ketiga, menjadi sarana pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas. Mereka punya rasa ingin tahu yang sangat besar, merupakan pribadi yang unik, suka berfantasi dan berimajinasi, dan berada pada masa yang paling potensial untuk belajar. Anak juga cenderung egosentris, memiliki daya konsentrasi yang pendek, dan pada saat yang sama merupakan bagian dari makhluk sosial yang butuh berinteraksi dengan orang lain. Pendapat lain tentang karakteristik anak usia dini, menurut Hiba Maling S. Rahman, 2002, pada usia 0 sampai 1 tahun, perkembangan fisik anak sangat cepat. Di masa bayi ini, kemampuan dan keterampilan dasar mulai dipelajari. Lalu pada usia 2 sampai 3 tahun, anak biasanya sangat aktif mengeksplorasi benda-benda di sekitarnya. Kegiatan eksplorasi ini adalah proses belajar yang sangat efektif. Di usia ini, anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa melalui celoteh, belajar berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain, dan mengungkapkan isi hati dan pikirannya. Selain itu, anak juga mulai belajar mengelola emosi yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan.
Pada usia 4 sampai 6 tahun, anak semakin aktif secara fisik dan banyak bergerak. Perkembangan bahasa semakin baik. Mereka mampu memahami pembicaraan dan menyampaikan pendapat. Pembicaraan kognitif juga pesat, terlihat dari rasa ingin tahu anak yang tinggi dan kebiasaan bertanya tentang apa yang mereka lihat. Memasuki usia 7 sampai 8 tahun, anak mulai mampu berpikir lebih analitis, baik secara dedukatif maupun induktif. Secara sosial, anak mulai ingin melepaskan diri dari orang tua dan lebih banyak bermain dengan teman sebaya. Mereka juga menyukai permainan yang melibatkan banyak orang dan interaksi. Perkembangan emosi mulai tampak lebih jelas dan menjadi bagian dari kepribadiannya. Kesimpulan ini berdasarkan berbagai pendapat, anak usia dini umumnya berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun. Penanganan pendidikan pada masa ini sangat menentukan kualitas kehidupan anak di masa depan. Pada masa usia dini, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Anak memiliki karakteristik unik seperti belajar melalui bermain, bersifat egosentris, senang berfantasi, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan mulai bersosialisasi. Demikian pemaparan kami tentang hakikat anak usia dini. Semoga ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan pendampingan pada masa emas anak. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.